Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Kiranya senantiasa kita dalam penyertaan Tuhan, dan biarlah hari lepas hari Bapak Ibu semua kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, Bapak saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali perjalanan kita di hari ini, kita akan dikuatkan dan kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang mau saya bagikan buat saudara-saudaraku semua di pagi ini dengan tema ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Pernahkah kita menemukan diri kita kecewa dengan kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan kita, dengan rencana kita? Mungkin ketika kita mengalami ini Bapak Ibu, ada kekecewaan dalam setiap kita ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai, dan itu terjadi bagi setiap kita. Mungkin ketika seperti contoh kita mungkin merencanakan masa depan, planning A, planning B, planning C, tapi ternyata itu tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan. Nah, mari Bapak Ibu kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita pandang baik Bapak Ibu, belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar tentang ekspektasi. Sebagai manusia Bapak Ibu, kebanyakan kita lahir dengan ekspektasi orang tua dan lingkungan sekitar. Pertanyaan yang lazim yang sering kali ditanyakan kepada kita ketika kita kecil, apa menjadi cita-cita kita, apa yang ingin kita lakukan ketika kita nanti dewasa. Kita bertumbuh dalam ekspektasi, hingga kita pun belajar berekspektasi, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ekspektasi ini Bapak Ibu sebagai harapan tentu bukan hal yang buruk atau jahat. Bukanlah hal yang salah jika kita mengharapkan sesuatu yang baik terjadi atas diri kita maupun orang lain. Sebagai makhluk yang berekspektasi, kita tentu Bapak Ibu perlu untuk membuat rencana untuk bisa mencapai ekspektasi demikian. Dan ini Bapak Ibu, kita harus mempelajari ini Bapak Ibu dalam setiap kehidupan kita. Ketika ekspektasi kita tidak terjadi sesuai apa yang kita harapkan, timbullah kekecewaan, timbullah yang terjadi dalam setiap orang percaya, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Namun terkadang Bapak Ibu, hidup yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, ada kalanya kita sudah berusaha menjalankan seluruh upaya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, namun kenyataannya berbanding terbalik. Kita gagal mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi kita. Ketika hal itu terjadi, sebagai manusia Bapak Ibu, kita pasti akan merasa kecewa, sedih, dan terpukul. Apalagi hal itu adalah hal yang kita nanti-nantikan sejak lama. Ada harapan yang dipupuk, ada upaya yang diperjuangkan, namun semuanya seperti sia-sia. Ketika kita sedih, bahkan marah, kita pikir ini adalah hal yang baik bagi kita, tapi mengapa Tuhan tidak memberikannya? Hal pertama yang harus kita renungkan bersama Bapak Ibu, mari kita renungkan ini. Hati kita dapat menipu diri kita sendiri. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9 tertulis, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Sebagaimana Bapak Ibu seluruh manusia di dunia, kita sudah jatuh dalam dosa. Dosa juga mencemari pikiran kita, ekspektasi, bahkan ambisi kita. Ini membuat kita kerap berpikir bahwa rencana kita adalah rencana yang terbaik, dan Tuhan sebaliknya mengikuti rencana yang kita buat. Padahal Bapak Ibu, seringkali hal yang kita inginkan bukanlah sesuatu hal yang benar, yang tepat bagi kita. Kebenaran inilah Bapak Ibu semua saudara-saudaraku yang harus menjadi kesadaran akan
Apa yang akan kita dapatkan, segala sesuatu yang kita harapkan, hati dan pikiran manusia yang ada di depan. Namun Allah pencipta semesta ini, Dia pemilik hidup. Dia melihat dari segala sesuatu yang jelas Bapak Ibu. Dan mungkin pekerjaan Tuhan dalam hidup kita ini Bapak Ibu sulit untuk kita pahami, sulit untuk kita mengerti. Tapi satu hal yang harus kita percaya Bapak Ibu, Tuhan memiliki rancangan yang besar, rancangan yang indah bagi setiap kita. Kita lihat dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Tuh firman Tuhan mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mempercayai janji Tuhan Bapak Ibu memang tidak mudah. Memang tidak membuat segala sesuatunya itu lebih mudah. Keadaan tidak berubah, kita masih tidak masuk. Contoh, kita tidak menginginkan sesuatu tapi sebenarnya terjadinya lain. Nah ini Bapak Ibu, nilai yang kita harapkan tidak sesuai. Coba kalau kita tes, ketika kita dalam bangku studi, pendidikan, kita tes, kita menginginkan nilai yang terbaik Bapak Ibu, tapi tidak sesuai dengan harapan kita ketika itu terjadi. Nah ini Bapak Ibu, kita harus punya ketahanan, kita harus punya keteguhan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu, apapun itu Bapak Ibu, Allah turut bekerja. Dan mari kita mempercayai Sang Agung, Sang Maha Kuasa, Sang penulis skenario kehidupan kita. Tuhan Allah tahu yang terbaik bagi kita Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan berkata tidak, walaupun demikian kita harus Bapak Ibu perlu menahan kesedihan dan kekecewaan ketika menemukan kegagalan atau hidup yang berjalan tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam ini Bapak Ibu, Tuhan mau mengajarkan kita bukan hal yang salah ketika kita kecewa, ketika kita hidup ini berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jika kita tidak mengizinkan diri kita untuk berduka dengan kecewa, dengan berlama-lama, secara tidak sengaja Bapak Ibu kita percaya bahwa Tuhan lebih menginginkan kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada memupuk kekecewaan lebih dalam. Tuhan mau Bapak Ibu untuk mari kita merefleksi kekecewaan dan kesedihan itu dengan taruh perasaan yang sungguh kepada Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita menerima semua kedaulatan Tuhan, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Mari kita resapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita bergumul, kita berdoa, kita mengharapkan sesuatu hal yang baik terjadi tapi belum terjadi, ingat waktu Tuhan yang terbaik. Kita tidak tahu di balik semua yang terjadi itu, Tuhan merencanakan yang terindah bagi setiap kita. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala perkara. Mari Bapak Ibu, kita harus punya kekuatan untuk terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, agar ketika apapun yang terjadi, kita tidak akan goyah. Malah iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu kita percaya dan yakin bahwa suatu hari nanti kita akan mengalami sesuatu hal yang dahsyat, yaitu janji-janji Tuhan tergenapi dalam setiap kita. Jangan kecewa, jangan putus asa dengan keadaan apapun yang saat ini kita alami. Percaya Tuhan tidak pernah berhutang bagi setiap kita. Dia berjanji dan Dia tidak akan pernah lalai untuk menepati janjinya. Tuhan tidak lupa, Tuhan tidak tuli. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Dia tahu kapan Dia menjawab setiap doa kita. Kiranya kasih Kristus menyertai setiap kita, tetap semangat dan tetap percaya bahwasannya Tuhan baik. Apapun keadaan kita, tetap katakan, Tuhan Allah, Tuhan yang begitu baik. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.